Selamat siang Bu Yuni, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Industri dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Adelina Kartika Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produksi streptomycin dari Streptomyces griseus untuk skala industri. Pertama-tama, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu streptomycin. Streptomycin memiliki rumus kimia C21H39N7O12, merupakan antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces griseus. Fungsi dari streptomycin ini digunakan untuk mengatasi sejumlah infeksi bakteri. Salah satunya adalah tuberkulosis. Streptomycin bekerja dengan cara membunuh atau mencegah pertumbuhan bakteri penyebab infeksi tersebut. Secara komersial, tersedia sebagai hipoklorid dengan rumus kimia C21H39N7O12-3HCl. Berikut merupakan struktur kimia dari streptomycin. Dapat kita lihat bahwa terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah streptodin, bagian kedua adalah streptos, dan yang bagian ketiga adalah streptosamin. Di antara streptodin dan streptos, dan juga di antara streptos dan juga streptosamin, dihubungkan dengan glycosidic linkage. Cara kerja streptomycin sendiri adalah dengan mengikat subunit 30S dari ribosom pada protein ribosomal X12 dan pada rantai rRNA 16 yang dikode gen RPSL dan RRS. Kedua kode gen tersebut akan membentuk resistensi sehingga terbentuk ikatan streptomycin. Terbentuknya ikatan streptomycin ini akan menghambat pembentukan polipeptida sehingga proses inisiasi dari transaksi untuk sintesis protein pun menjadi terhambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Streptomyces griseus. Apa itu Streptomyces griseus? Streptomyces griseus merupakan bakteri gram-positif penghasil spora yang dapat kita temukan di tanah dan juga pada tumbuhan yang telah membusuk. Bakteri ini tidak memiliki alat gerak atau disebut bakteri non-motil dan juga berfilamen. Streptomyces griseus termasuk dalam golongan Actinomyces atau bakteri yang memiliki struktur hifa, bercabang menyerupai fungi dan dapat menghasilkan spora. Koloni dari Streptomyces griseus ini tumbuhnya lambat dan bersifat kering, keras, berbulu, serta tidak atau jarang berpigmen. Karakteristik dari Streptomyces griseus adalah dia merupakan bakteri mesofil yang dapat tumbuh dengan kondisi optimal pada suhu 25 derajat Celcius dan pada pH 8-9. Dia juga termasuk bakteri aerobik dan peptidoglikan dinding dari Streptomyces griseus ini mengandung banyak LTAP. Streptomyces griseus termasuk organisme kemoheteroorganotroph atau organisme yang mampu menggunakan materi organik yang kompleks sebagai sumber karbon dan energi, di mana materi organik tersebut diperoleh dari degradasi molekul di dalam tanah. Berikut merupakan hasil uji SEM yang menunjukkan morfologi dan ornamen permukaan dari spora Streptomyces griseus, di mana pada umumnya akan membentuk rantai dengan panjang 3-50 spora. Ukuran filamen dan sporanya biasanya sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 mikron. Morfologi rantai spora dapat dikelompokkan menjadi spiral, lurus, lentur, sedangkan untuk permukaan spora bisa dibedakan menjadi halus, berkutil, berduri, dan berbulu. Sumber bahan baku atau di mana saja sih kita dapat menemukan Streptomyces griseus? Kita dapat menemukan Streptomyces griseus pada tanah, mangrove, reservoir atau perakaran, dan juga pada kompos. Di mana populasi terbanyaknya, yaitu mencapai 70%, dapat kita temukan di tanah, khususnya tanah hutan. Sumber nutrisi pertumbuhan Streptomyces griseus ini dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama sumber karbon yang kita dapatkan dari glukosa, manosa, pati, dextrin, dan manitol. Selanjutnya sumber nitrogen dapat kita dapatkan dari L-asparagin, L-citidin, tepung kedelai, ekstrak daging, dan garam amonium. Sedangkan untuk sumber mineral dapat kita peroleh dari kalium, kalsium, magnesium, seng, dan zat besi. Sumber-sumber mineral tersebut dapat kita campur atau dapat kita gunakan bersama dengan sulfat, fosfat, dan klorida untuk mempercepat proses pertumbuhan. Selain itu, senyawa yang dapat kita tambahkan untuk mempercepat proses pertumbuhan Streptomyces griseus ini adalah fosfat, asam asetat L-naphthalen, asam fenilasetat, prolin, minyak, asam lemak, dan antioksidan. Berikut merupakan siklus hidup dari Streptomyces griseus.
Siklus hidupnya tergolong kompleks yang diawali dengan proses germinasi spora, di mana dari proses ini akan menghasilkan satu atau lebih multinukleotida yang berfilamen, memanjang dan bercabang pada media kultur untuk membentuk vegetatif micelia. Filamen akan masuk ke dalam media kultur dan merombak molekul organik dengan enzim hidrolitik ekstraseluler untuk membentuk hifa aerial. Hifa aerial ini akan merangsang terbentuknya spora, lalu spora akan mematang dan akan terbentuk rantai spora di mana jumlahnya bisa mencapai 50 spora yang ditandai dengan pigmen abu-abu. Setelah itu akan terbentuk kembali free spora. Free spora nanti akan mengalami proses germinasi spora lagi sehingga akan terjadi siklus yang berulang. Berikut ini adalah secondary metabolic pathways dari Streptomyces griseus. Mengapa Streptomyces griseus ini memiliki sistem metabolik yang tergolong sebagai secondary metabolic pathways? Karena pada sistem metabolismenya terdapat inducer spesifik yaitu A faktor. Seperti yang dapat kita lihat, AFSA dengan yang bergabung dengan A faktor ini dan juga bercampur dengan ARPA akan menghasilkan ADPA, di mana hasil dari ADPA ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu morphological differentiation dan juga yang akan digunakan sebagai secondary metabolism. Untuk streptomycin sendiri dihasilkan dari STRR yang berasal dari ADPA. Selanjutnya di bagian kanan dapat dilihat biosintesis dari streptomycin yang diawali dengan D-glukos yang terpecah menjadi 3 bagian, menjadi yang pertama myoinositol, yang kedua D-glukos 6P, dan yang ketiga D-glukos 1P. D-glukos 6P akan menghasilkan neomycin, kamamycin, dan juga gentamycin. Selanjutnya ada myoinositol. Myoinositol ini akan teroksidasi menghasilkan sikloinosamin, di mana nanti hasilnya akan bergabung dengan hasil dari D-glukos 1P menjadi O1,4 alfa L dihidrostroksil streptidin 6P, yang lalu akan menjadi dihidrostreptomycin 6P dan akan berubah menjadi streptomycin 6P dan dihasilkan streptomycin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses produksi streptomycin. Berikut merupakan proses produksi streptomycin yang diawali dengan persiapan media, lalu proses fermentasi di fermentor, dilanjutkan dengan proses pemanenan dan recovery, lalu ada finishing operation yang akan dilakukan quality control sehingga pada akhirnya akan diperoleh produk yang siap untuk dipasarkan. Diawali dengan proses pertumbuhan Streptomyces griseus, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Spora Streptomyces griseus ini dibudidayakan dengan cara stock soil culture. Inokulum dari Streptomyces griseus ini diinokulasi pada media agar bersuhu 28 derajat Celcius, sehingga terbentuk jaringan miselium di dalam labu atau tangki. Sporulasi Streptomyces griseus ini terjadi dengan baik dalam media kultur cair, sehingga terbentuk endospora, walaupun jumlah energi yang diperolehnya sedikit. Pertumbuhan dari Streptomyces griseus ini dapat dilakukan pada pH berkisar antara pH 5 sampai 11. Selanjutnya adalah proses persiapan media fermentasi, di mana proses ini dilakukan untuk menghasilkan yield yang tinggi, di mana untuk memperoleh yield yang tinggi tersebut dari hasil penelitian diperoleh komposisi media nutrisi Hocken-Hull sebagai berikut. Yang pertama glukosa dengan persentase 2,5%, tepung kedelai 4%, natrium klorida 0,25%, distillers dry soluble 0,5%, pH 7,6-8, dan juga bisa ditambahkan sumber energi lainnya seperti karbon, nitrogen, mineral, dan lain-lain untuk mempercepat pertumbuhan dari Streptomyces griseus. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proses fermentasi, di mana seluruh bahan tadi kita sterilkan dan kita masukkan ke dalam tangki fermenter berpengaduk. Sekitar 4-5% inokulum bakteri dipindahkan ke media fermentasi.
Suhu fermenter dijaga tetap pada suhu 25-30 derajat Celcius dan pada pH yang dijaga tetap pula, yaitu pada pH 7,6-8. Produksi streptomycin membutuhkan fermentasi secara terus-menerus, serta pertumbuhan Streptomyces giseus ini juga membutuhkan aerasi dan agitasi secara terus-menerus. Proses fermentasi ini biasanya berlangsung selama 4-10 hari. Tahapan fermentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pada tahap pertama terjadi suatu proses yang berlangsung selama 24-48 jam, di mana terjadi pertumbuhan yang sangat cepat dan pembentukan miselium yang melimpah. pH naik menjadi 8 karena amonia dilepas ke medium akibat dari aktivitas proteolitik Streptomyces giseus. Glukosa digunakan secara perlahan dan sudah ada sedikit produksi streptomycin. Pada tahap kedua, proses ini terjadi selama 2 hari, di mana pada tahap kedua ini dibutuhkan banyak glukosa dan oksigen. Lalu, produksi streptomycin berlangsung dengan kecepatan tinggi tanpa adanya peningkatan pertumbuhan miselium. Amonia yang dilepaskan pada fase pertama tadi digunakan sehingga pH turun menjadi 7,6. Tahap ketiga atau tahap terakhir terjadi lisis pada sel sehingga terjadi pelepasan amonia dan mengakibatkan pH menjadi meningkat lagi. Kebutuhan oksigen akan berkurang dan isi media termasuk gula akan habis, sehingga produksi streptomycin berhenti dan diperoleh hasil streptomycin dan juga hasil sampingnya berupa vitamin B12. Namun hasil samping ini tidak bersifat negatif. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proses pemanenan dan recovery. Untuk proses recovery sendiri dapat dilakukan dalam beberapa tahap dan beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah filtrasi, yaitu untuk memisahkan biomasa bakteri dari fermentative broth menggunakan filter bertekanan yang dilapisi Oliver. Setelah filtrasi, cairan yang tersisa diasamkan terlebih dahulu, lalu disaring dan dinetralkan. Selanjutnya ada proses adsorpsi, di mana karbon aktif dicampur dengan clear broth, hasil filtrasi tadi dalam rangkaian 3 tangki adsorpsi. Streptomycin dan beberapa kotoran dipisahkan dari broth, lalu broth diumpankan ke filter bertekanan. Absorbate dicuci dengan alkohol encer untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya ada elusi, di mana streptomycin dielusi dari metode pertukaran ion dengan menambahkan asam klorida encer. Dalam proses ini terjadi pengeluaran kotoran. Selanjutnya ada konsentrasi, di mana larutan yang tersisa dipekatkan pada suhu 60 derajat Celcius di bawah tekanan vakum menggunakan 3 rangkaian evaporator fase tunggal. Dan terakhir adalah proses kristalisasi, di mana streptomycin yang diperoleh pertama kali dilarutkan dalam metanol dan kemudian disaring lagi. Filtrat diolah dengan aseton untuk didapatkan endapan. Endapan dicuci kembali dengan aseton dan dikeringkan secara vakum. Selanjutnya final operation, di mana kristal streptomycin dilarutkan dalam larutan air bebas pirogen, lalu larutan dilewatkan melalui filter biologikal khusus untuk menghilangkan mikroorganisme yang dapat mencemari streptomycin. Filter lalu dikeringkan dalam sisa baja tahan karat saat pembekuan di bawah tekanan vakum, di mana kek kering terbentuk. Lalu kek kering dihancurkan jadi bubuk dan disublimasi vakum tinggi menggunakan bola baja steril. Bubuk streptomycin ditimbang dan dimasukkan ke dalam botol vial steril. Pengemasan produk antibiotik streptomycin dilakukan di ruangan yang memiliki kelembapan relatif 10%, dan untuk mencegah terjadinya kontaminan digunakan filter mikroba khusus, triethylene glycol sebagai agen disinfektan dan juga lampu UV. Berikut melakukan upaya meningkatkan yield dan proses kontrol. Upaya meningkatkan yield dapat dilakukan dengan kultus spora Streptomyces giseus yang harus dianginkan dengan baik dan diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 3-5 hari. Komposisi medianya yaitu glukosa 25%, tepung kedelai 4%, natrium klorida 0,5%, distiller dry soluble 0,5% dan air suling sesuai dengan volume yang diinginkan. Lalu dapat dilakukan penambahan glisin dan pepton pada media, penambahan zat besi dan magnesium pada media, dan juga penambahan garam organik dan anorganik. Proses kontrolnya dapat dilakukan dengan fermentor yang dilengkapi elektroda pH dan oksigen yang dapat disterilkan, penggunaan loop control yang mudah dikomputerisasi, quality control agar menjaga kesterilan produk, dan juga rutin memeriksa konduksi kultur organisme selama fermentasi dengan berbagai teknik kromatografi. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.